Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini streamer Almond telah kembali. Jadi demi melanjutkan cerita sebelumnya, season kedua part ke-1, mari kita mulai. Sang Hyun yang sebelumnya telah menyelesaikan tes penempatan rank, ia tentu saja menunggu hasil kalkulasi dari penempatan ranking miliknya. Dan setelah menunggu selama beberapa saat, akhirnya kalkulasi tersebut telah selesai, di mana dengan segera Sang Hyun mengajak para penontonnya untuk melihat hasilnya bersama-sama. Yang mana dari itulah para viewersnya tentu saja penasaran, karena apakah Sang Hyun akan mendapatkan ranking gold 1? Terutama sepertinya untuk meraih tingkat platinum merupakan hal yang cukup mustahil. Karena bagi Elektron saja, ia hanya mendapatkan ranking gold 1 di penempatan miliknya. Melihat komentar para viewersnya, Sang Hyun tentu saja penasaran, apakah platinum tidak pernah muncul? Apa mungkin karena setting sistemnya? Tapi jika memang begitu, sepertinya sedikit mengecewakan, karena misi platinum achievement miliknya akan gagal. Tapi mengalihkan itu semua, Sang Hyun mulai mengajak para viewersnya untuk melihatnya bersama-sama, yang mana dengan segera ia langsung menekan tombol konfirmasi rank. Dan ketika tombol konfirmasi ditekan, sebuah simbol ranking Platinum 3 muncul di hadapannya, di mana dari hal itulah tentu saja mengejutkan dirinya. Sang Hyun yang melihat ranking miliknya, dirinya benar-benar terdiam kebingungan. Sampai-sampai dari hal itu, ia hanya bisa berkomentar, "Oh saja." Di mana dari perkataan Sang Hyun itu, para viewersnya tentu saja bertanya-tanya, karena apakah Sang Hyun hanya mengekspresikannya seperti itu? Dan dari itu jugalah mereka pun mulai tertawa, karena ketika para viewers terkejut, apa yang Sang Hyun lakukan hanya mengatakan "oh saja". Tapi mengalihkan itu, salah satu dari mereka bertanya, apakah itu merupakan sebuah bug? Karena apakah itu mungkin bisa mendapatkan ranking platinum ketika menyelesaikan tes penempatan? Dan dari itu jugalah ketika para viewers bertanya-tanya, Sang Hyun masih berpikir keras dengan ranking miliknya. Tapi dengan segera ia mulai mengalihkan permasalahan tersebut, di mana dengan penuh perasaan senang, ia berkata kepada para viewersnya jika dirinya akan mengambil hadiah platinumnya. Yang mana dari perkataan itu, para viewers yang bertaruh dengan misi tersebut menjadi suram, karena seharusnya mereka memasang taruhan pada hal yang aman. Dan Sang Hyun yang melihat komentar mereka, ia tentu saja tidak mempedulikan mereka, karena tentu saja itu merupakan hukuman mereka sendiri. Dan karena dirinya telah mengklaim hadiah dari quest itu, Sang Hyun berterima kasih kepada setiap orang, serta kemudian ia akan mulai mengakhiri streamingnya. Hanya saja di saat yang sama, Sang Hyun mendapatkan donasi dari Miho sebesar 500 ribuan, di mana ia meminta kepada Sang Hyun untuk tetap di sini sebentar lagi. Melihat kehadiran dari Miho, Sang Hyun tentu saja terkejut, karena bukankah ia merupakan orang yang waktu itu? Juga, bukankah 500 ribuan merupakan jumlah yang besar? Di mana dari hal itu, Sang Hyun berterima kasih atas donasi tersebut. Tapi tetap, 500 ribuan yang dirinya dapatkan benar-benar mengejutkan. Dan dari itu jugalah ia menyadari, jika industri streaming bisa populer, itu karena bisa mendatangkan uang sebanyak ini. Dan ketika Sang Hyun sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan banyaknya notif. Karena nyatanya, para viewersnya mempertanyakan apakah dirinya akan segera pergi. Di mana mereka membujuk Sang Hyun untuk jangan pergi, karena saat ini jam 6 saja belum terlewati. Dan melihat komentar dari para viewersnya, Sang Hyun berkata jika donasi tetaplah donasi. Jadi ia sepertinya akan mengakhiri streamingnya. Hanya saja dengan bujukan dari mereka, Sang Hyun benar-benar bahagia. Karena ia mengetahui jika semua orang yang ada di sini benar-benar menyukai streaming miliknya. Jadi karena itulah Sang Hyun berkata tentang bagaimana jika memainkan lagi game tersebut sebentar lagi. Di mana ia mengajak para viewersnya untuk mengincar ranking Diamond dengan segera. Karena saat ini, Sang Hyun ingin menepati janjinya terhadap orang-orang yang percaya pada dirinya yang bukan siapa-siapa. Di sisi lain, Juhyuk yang memperhatikan streaming milik Sang Hyun, akhirnya ia bisa sedikit santai. Karena saat ini, tes penempatan miliknya telah selesai. Dan karena itu jugalah, dirinya akan mencoba untuk melihat reaksi dari forum komunitas.
Juhyuk yang memperhatikan setiap postingan komunitas, dirinya tentu saja sangat senang karena reaksi orang-orang benar-benar ramai. Sampai-sampai sudah ada orang yang membuat klip dari reaksi Sanghyun ketika mendapatkan ranking plat 3. Namun ketika ia mulai memperhatikan postingan lain, dirinya cukup dikejutkan dengan beberapa reaksi yang sedikit tidak mengenakan. Karena bagaimana bisa orang-orang menganggap Sanghyun telah memanipulasi gamenya. Jadi karena itulah ia mulai turun tangan untuk menangani hal tersebut. Hanya saja ketika ia memposting tentang kemungkinan mendapatkan ranking platinum, beberapa orang berkata jika Almond bukanlah satu-satunya streamer yang berhasil meraih ranking 1 di seluruh tes penempatan. Yang mana dari perkataan orang tersebut, Sanghyun memahami jika ada beberapa orang lainnya yang berhasil meraih ranking 1 pada tes penempatan mereka. Tapi, bagaimana bisa ranking yang mereka peroleh cukup berbeda? Apakah ada beberapa perhitungan lain di balik kalkulasi ranking itu? Meski Juhyuk mencari beberapa data, ia menemukan fakta jika penempatan orang-orang itu cukup bervariasi, mulai dari Gold 1 sampai kepada Gold 4. Jadi, bukankah secara logika mendapatkan Platinum 3 itu merupakan hal yang wajar? Lalu, apa yang sebenarnya orang-orang itu perdebatkan? Hanya saja ketika ia memperhatikan perdebatan itu secara teliti, sepertinya ada beberapa orang yang tidak menerimanya. Sampai-sampai mereka menganggap jika pihak Battle.Art memberikan ranking gratis kepada Sanghyun, karena Sanghyun merupakan partner streaming dari perusahaan Bang. Jadi melihat perkataan itu, Juhyuk memahami jika game online sungguh menekankan keadilan terhadap setiap playernya. Yang mana karena itulah perdebatan panas terjadi di antara mereka. Dan jika situasinya terus seperti ini, sepertinya Juhyuk tidak memiliki pilihan lain untuk menyerahkannya kepada pihak Battle.Art, karena tentu saja ia perlu mengetahui kenyataannya. Di kantor Battle.Art, direktur utama Battle.Art yang mendapatkan pesan dari Juhyuk, ia tentu saja cukup tertarik, karena ternyata Juhyuk meminta pihak Battle.Art untuk menjelaskan situasi yang terjadi terhadap Almond. Melihat isi pesan tersebut, si direktur utama tentu saja penasaran tentang siapa orang yang menjadi manajer Almond, karena nyatanya ia cukup menyukai pesannya. Dan asistennya yang melihat reaksi dari Pak Direktur Utama, dirinya benar-benar terheran. Karena apakah direktur utamanya ini selalu bersikap seperti itu? Hanya saja mengalihkan itu semua, ia bertanya kepadanya tentang apa yang harus dilakukannya saat ini. Terutama karena ini merupakan sebuah proyek yang telah direncanakan. Sepertinya masalah ini perlu diselesaikan secepat mungkin. Dari itu jugalah si direktur pun berkata jika ini bisa diselesaikan dengan statement publik. Yang mana di sana si asistennya kembali bertanya, apakah kita hanya perlu melakukan itu saja? Namun dari ucapan tersebut, si direktur pun berkata, apakah hal itu saja cukup? Dan karenanya, si asisten tentu saja terkejut karena ia tidak mengetahui tentang hal apa yang perlu dilakukannya. Melihat keterkejutan dari si asisten, direktur utama kembali bertanya, jika orang-orang mengatakan ranking yang didapat oleh Almond terlalu tinggi, apa mungkin itu merupakan kesalahan dari AI ranking? Dan si asisten membalas, jika AI pasti tidak melakukan kesalahan, karena nyatanya Almond berhasil mendapatkan ranking Platinum 3 berkat hasil kerja kerasnya. Di mana dari jawaban tersebut, si direktur pun kembali bertanya, apakah ada orang lain yang mendapatkan ranking Platinum di tes penempatan? Dan si asisten menjawab, jika dalam data yang berhasil dikumpulkan oleh AI ranking, ada orang Denmark yang berhasil mendapatkan ranking Platinum 4. Di mana dari perkataan itu, si direktur pun berkata kembali kepadanya, jika berita tentang Almond sebenarnya merupakan berita yang bagus. Jadi ia meminta kepadanya untuk mengetik dengan apa yang dirinya katakan. Kembali ke Sanghyun, ia yang masih di dalam game, dirinya berhasil memenangkan setiap game yang telah dimulai. Sampai-sampai dari apa yang terjadi, Sanghyun berhasil mendapatkan 9 kali win streak yang tidak terhentikan. Dan dari itu jugalah, ia berterima kasih kepada setiap orang yang telah memberikan quest ke dalam in-game-nya. Mengetahui jika dirinya telah menghabiskan banyak waktu, Sanghyun baru menyadari jika hanya 1 kali match lagi sebelum berhasil menaikkan rankingnya ke Platinum 2. Yang mana dari itu jugalah Sanghyun akan menyimpan match terakhir untuk live stream berikutnya. Dan dari perkataannya, para viewersnya benar-benar terkejut. Karena bukankah membiarkannya seperti itu terlalu mubazir? Terutama kita harus terus mengayuh ketika ombaknya masih tinggi.
Tapi sayang, Sang Hyun telah memutuskan untuk menghentikan live streamnya. Jadi ia langsung pamit di hadapan para viewersnya. Setelah mematikan live streamnya, terlihat jika Sang Hyun telah membuka kapsul game miliknya. Dan Ju-hyuk yang melihat Sang Hyun, ia tentu saja memujinya karena Sang Hyun telah melakukan hal yang bagus. Hanya saja ketika dirinya memperhatikan lebih lanjut, ia benar-benar terkejut karena apakah Sang Hyun baik-baik saja? Terutama saat ini terlihat jika Sang Hyun telah basah kuyup dan dibanjiri oleh keringat. Sang Hyun yang ada di sana berkata kepadanya jika dirinya baik-baik saja. Tapi selain itu ia juga bertanya, apakah Ju-hyuk bisa mengambilkan minuman ion dari kulkas? Yang mana dari itu jugalah Ju-hyuk langsung mengambilkan minuman yang diminta oleh Sang Hyun. Dan dengan minuman yang dipintanya, Sang Hyun berterima kasih kepadanya. Serta kemudian ia langsung meminumnya begitu saja. Dan Ju-hyuk yang memperhatikannya, ia merasakan keanehan yang dialami oleh temannya itu. Karena bukankah ini tidak normal? Terutama kenapa Sang Hyun dibanjiri oleh banyaknya keringat. Hanya saja di saat yang sama, Sang Hyun mulai memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Dan Ju-hyuk yang penasaran, dirinya mulai memperhatikan kapsul game yang dimiliki oleh Sang Hyun. Tapi ketika ia mengecek temperaturnya, ternyata suhu kapsul itu terlihat berjalan normal. Meski semuanya terlihat cukup normal, tapi Ju-hyuk merasa jika ada sesuatu yang cukup aneh. Karena jika dirinya bisa mendiagnosanya, pasti dirinya bisa memperbaiki kinerjanya. Jadi karena rasa khawatir terhadap temannya, Ju-hyuk berniat untuk mencari tahu penyebab masalahnya, di mana akhirnya ia memutuskan untuk mencari informasi di dalam laptopnya. Hanya saja ketika ia memperhatikan laptopnya, terlihat jika ada seseorang yang mengirimkan pesan, di mana nyatanya ia berhasil mendapatkan balasan pesan tentang ranking milik Sang Hyun. Dan mereka menjelaskan jika ranking Almond telah ditentukan oleh AI Luffy. Jadi bukan hanya menentukan rasio win-loss biasa, tapi perhitungan otomatis itu sendiri menganalisa konten gameplaynya sendiri. Melihat balasan itu, Ju-hyuk tentu saja mengerti jika playstyle milik Almond bukanlah masalah. Bahkan pihak Battle Lord sendiri berencana untuk mengeluarkan notis untuk menjelaskan mengenai sistem ranking secara detail. Hanya saja ketika Ju-hyuk memperhatikan pesan itu lebih lanjut, dirinya sedikit terkejut. Karena nyatanya pihak Battle Lords menyarankan mengundang Almond untuk pengujian tambahan guna memverifikasi skillnya secara resmi. Jadi untuk tesnya sendiri, mereka akan menggunakan sistem yang telah dikembangkan. Yang mana dari penjelasan tersebut, Ju-hyuk benar-benar terdiam. Karena apakah maksud dari pesan itu merupakan tawaran iklan? Beberapa waktu berlalu, terlihat jika Ju-hyuk langsung memperlihatkan tentang pesan yang diterimanya kepada Sang Hyun, di mana ia berkata jika ini pasti merupakan sebuah iklan. Namun Sang Hyun yang memperhatikannya, ia kemudian bertanya kepadanya tentang iklan apa yang dirinya maksudkan. Dan Ju-hyuk menjelaskan jika pesan yang dirinya terima merupakan pesan dari Fantasia. Serta karena perusahaan Pang sudah menyetujuinya, maka saat ini keputusan itu terserah kepada Sang Hyun. Dan Sang Hyun yang memperhatikannya, ia bertanya apakah ini merupakan iklan virtual reality system. Yang mana Ju-hyuk pun membenarkannya jika mereka ingin Sang Hyun menguji simulatornya dan mendapatkan ranking yang diverifikasi secara resmi. Hanya saja ketika Ju-hyuk menjelaskan itu, terlihat jika Sang Hyun cukup keberatan. Jadi ia bertanya tentang kenapa dengan ekspresi tersebut. Apakah Sang Hyun tidak ingin melakukannya? Di mana Sang Hyun pun membalas jika dirinya sebenarnya cukup menyukainya. Tapi masalahnya, bagian pemeriksaan kesehatan itu sedikit merepotkan. Karena rasanya akan ada terlalu banyak orang yang mengetahui tentang permasalahan tangannya. Mendapatkan jawaban seperti itu, Ju-hyuk bertanya kepadanya, bukankah Sang Hyun telah memberitahukan direktur soal masalah ini? Dan Sang Hyun yang sedikit di pojokan, ia membalas jika direktur merupakan orang yang dirinya percayai. Dan waktu itu, hal tersebut memanglah dibutuhkan. Tapi permasalahan iklan kali ini merupakan hal yang cukup berbeda, karena hal ini akan disiarkan secara langsung. Mendapat jawaban tersebut, Ju-hyuk mencoba membujuknya, karena jika Sang Hyun memberitahukan mereka lebih awal, pasti mereka tidak akan menayangkannya. Namun Sang Hyun kembali membalas jika dirinya tidak ingin perusahaan mengetahui hal itu. Jadi bagaimana bisa dirinya mempercayai mereka?
Dari jawaban tersebut, Ju-hyuk tentu saja terkejut karena apakah Sang Hyun menolaknya. Padahal di suatu titik, dirinya harus menjalani pemeriksaan medis. Terutama, apakah Sang Hyun tidak melihat hal yang terjadi setiap kali dirinya menggunakan kapsul. Tapi Sang Hyun kembali beralasan jika dirinya bisa mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Namun Ju-hyuk kemudian mempertanyakan tentang ada berapa banyak dokter di negara ini yang bisa menganalisa gelombang otak yang terhubung dengan kapsul. Terutama tim medis Fantasia, mereka terkenal atas keahlian semacam ini. Jadi jelas jika itu merupakan tempat terbaik bagi Sang Hyun untuk melakukan pemeriksaan. Hanya saja ketika itu Sang Hyun malah terdiam tak membalas. Yang mana dari itu jugalah Ju-hyuk penasaran, apa mungkin Sang Hyun mengkhawatirkan rekan timnya yang dulu akan mengetahui hal ini? Tapi di saat itu, Sang Hyun langsung memukul meja dengan keras, serta berkata kepadanya untuk jaga ucapannya. Dan dari itu jugalah Ju-hyuk langsung bergegas pergi, di mana dirinya langsung meninggalkan Sang Hyun begitu saja. Ju-hyuk yang meninggalkan Sang Hyun, dirinya tidak menduga jika akan bertemu dengan Ji-ah yang sedang membuang sampah. Yang mana dari itu jugalah ia memberikan bantuan terhadapnya. Yang mana setelah mereka berdua membuang sampah, Ji-ah bertanya kepada Ju-hyuk apakah dirinya ingin mengunjungi Sang Hyun. Karena nyatanya Ji-ah tidak mengetahui jika Ju-hyuk tinggal bersama dengan Sang Hyun. Dan di sana Ju-hyuk pun beralasan jika dirinya baru saja meninggalkan tempatnya. Tapi Ji-ah yang penasaran kemudian bertanya tentang ada di mana Sang Hyun. Dan Ju-hyuk yang masih kesal, dirinya pun membalas jika Sang Hyun sedang tertidur. Melihat ekspresi tersebut, Ji-ah mengerti jika mereka berdua sepertinya sedang bertengkar. Terutama tentang Sang Hyun sendiri, ia merupakan orang yang selalu bangun pagi. Namun mengalihkan hal itu, Ju-hyuk pun bertanya kepada Ji-ah apakah dirinya sudah makan. Dan karena Ji-ah membalas jika dirinya belum makan, Ju-hyuk pun mengajak Ji-ah untuk makan bersama. Di mana ketika mengetahui jika Ju-hyuk akan mentraktirnya, Ji-ah benar-benar sangat senang. Beberapa saat berlalu, terlihat jika Ju-hyuk dan Ji-ah sedang berada di sebuah restoran. Tapi ketika Ji-ah memesan sebotol soju, Ju-hyuk benar-benar terkejut. Yang mana di sana Ji-ah pun bertanya, apakah Ju-hyuk takkan mentraktir minuman? Dan melihat ekspresi kecewa dari Ji-ah, Ju-hyuk pun membalas jika dirinya akan memasukkan itu ke dalam tagihannya. Ji-ah yang membuka botol tersebut, ia tiba-tiba saja menyerahkan botol itu ke hadapan Ju-hyuk. Tapi Ju-hyuk kemudian membalas jika dirinya tidak sedang minum. Jadi lebih baik Ji-ah sendirilah yang menghabisinya. Hanya saja ketika Ji-ah mengatakan jika Ju-hyuk harus meminumnya juga, akhirnya Ju-hyuk meminta segelas minuman. Serta kemudian Ji-ah dengan penuh percaya diri langsung menuangkan miliknya, di mana dirinya langsung meminum soju miliknya dengan cepat. Melihat tindakan dari Ji-ah, Ju-hyuk benar-benar terkejut. Tapi karena dirinya tidak mempedulikan apapun lagi, akhirnya Ju-hyuk ikut meminumnya. Dan dari itu jugalah Ju-hyuk pun bertanya kepada Ji-ah, apakah dirinya selalu minum sepagi ini? Hanya saja Ji-ah membalas, apakah itu merupakan masalah? Dan Ju-hyuk pun berkata, jika Ji-ah benar-benar mengacaukan harinya, bahkan sebelum harinya dimulai. Tapi Ji-ah membalas tentang bagaimana dengan Ju-hyuk sendiri. Karena apakah dirinya bisa mengomentari kekacauan hari orang lain ketika dirinya melalui hari dengan melakukan pertengkaran di pagi hari. Jadi, apakah Ju-hyuk pikir tidak akan ada orang yang menyadarinya? Bahkan anjing liar saja bisa mengetahui pertengkaran tersebut. Mengalihkan hal itu, Ji-ah tiba-tiba saja berkata, jika seseorang tidak memiliki orang lain yang bisa diajak bicara, maka mereka akan terus menyimpannya, sampai di mana mereka sendiri hancur karenanya. Dan orang yang memberitahukan hal itu kepadanya adalah Almond sendiri. Di mana ketika Ju-hyuk mendengar perkataan itu, ia tentu saja cukup terkejut. Karena apakah Sang Hyun benar-benar bisa mengatakan hal itu? Tapi karena itu jugalah Ju-hyuk mulai mengungkapkan tentang permasalahan yang terjadi. Mengetahui tentang permasalahan tes kesehatan, Ji-ah yang mulai mabuk bertanya kepada Ju-hyuk, bukankah sebaiknya kita membiarkannya saja? Karena Almond sendiri mengatakan jika itu merupakan sebuah trauma. Tapi Ju-hyuk membalas jika hal ini melibatkan kesehatannya dan kesepakatan iklan. Jadi dari itu jugalah Ji-ah berkata, meski Almond mengetahui segalanya, tapi ia masih menyebutnya sebagai trauma. Jadi itulah alasannya tentang kenapa kadang-kadang seorang pria benar-benar tak berguna.
Beberapa waktu berlalu, terlihat jika Ju-hyuk telah kembali ke kediaman Sang-hyun, di mana Sang-hyun yang melihatnya tentu saja terkejut karena apakah Ju-hyuk mabuk. Dan Ju-hyuk yang mendengarnya membalas jika dirinya baru saja meminum soju. Jadi karena saat ini ia bisa duduk santai, akhirnya dirinya bisa bernafas dengan baik. Sang-hyun yang ada di sana, ia mengambil sesuatu dari dalam kantong kresek yang dibawa oleh Ju-hyuk. Yang mana ketika ia menyadari jika itu merupakan sereal, tentu saja tak menyangka. Karena siapa yang menduga jika Ju-hyuk membelikan makanan favoritnya. Tapi mengalihkan hal itu, Sang-hyun berkata kepada Ju-hyuk jika manajer Oh telah menjadwalkan syutingnya. Di mana Ju-hyuk yang mendengarnya tentu saja kebingungan karena jadwal apa yang dirinya maksudkan. Yang mana ketika ia menyadari jika yang Sang-hyun maksudkan adalah syuting iklan, tiba-tiba saja Ju-hyuk langsung tersadar, serta bertanya apakah Sang-hyun telah menghubunginya. Dan Sang-hyun pun membalas jika sepertinya ia tidak bisa menghindari hal itu. Jadi meski dirinya yakin tidak yakin, tapi seperti ucapan yang Ju-hyuk katakan sebelumnya, jika itu bukanlah masalah besar. Karena memang sudah seharusnya seorang streamer mengambil hal tersebut. Mendengar perkataan dari Sang-hyun, Ju-hyuk benar-benar terharu. Jadi dari itu jugalah ia mulai meminta maaf kepada Sang-hyun karena tadi pagi dirinya terlalu emosi. Hanya saja mendengar hal tersebut, Sang-hyun pun menjadi sedikit kesal karena nyatanya itu merupakan hal yang aneh yang dilakukan oleh temannya. Jadi ia meminta kepadanya untuk melupakan hal tersebut. Namun di sana ia bertanya kepada Ju-hyuk apakah alasan ia minum di pagi hari karena masalah tersebut. Dan Ju-hyuk yang mendengarnya membalas jika itu tentu saja tidak, melainkan dirinya bertemu dengan Seo Ji-ah ketika sedang di luar. Jadi akhirnya ia mengajaknya untuk makan bersama. Mendengar hal itu, Sang-hyun merasa jika sepertinya Ji-ah cukup suka minum-minum. Yang mana Ju-hyuk membalas jika kelihatannya Ji-ah sedang memiliki banyak pikiran. Dan Sang-hyun yang mendengarnya tentu saja memahaminya. Karena ia juga merasa jika Ji-ah sedang disibukkan dengan permasalahannya. Tapi ketika Sang-hyun mengatakan itu, Ju-hyuk pun langsung mengejeknya. Karena apa mungkin Sang-hyun cukup tertarik kepadanya? Namun Sang-hyun yang ada di sana, ia sedikit terdiam. Yang mana nyatanya ia tiba-tiba saja teringat dengan seseorang kenalannya. Tapi jika itu merupakan sebuah ketertarikan, jelas jika itu bukan hal semacam itu. Saat ini, Sang-hyun memberitahukan kepada para penonton setianya jika dirinya akan melakukan syuting penting di hari esok. Jadi untuk hari ini tidak akan ada streaming. Melihat postingan itu, para viewersnya tentu saja bertanya-tanya karena syuting apa yang dimaksudnya. Serta selain itu, bukankah Almond sedang mengincar ranking Diamond? Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba saja mengirimkan sebuah link. Karena apakah yang Almond maksudkan adalah soal ini? Di mana isi dari link itu merupakan berita terbaru yang sedang trending. Tentang streamer hot Battle.Large Almond akan melakukan live di channel Fantasia. Dengan berita tersebut, orang-orang tentu saja bertanya-tanya karena apakah pihak Fantasia akan menampilkannya? Lalu, apakah mereka akan memverifikasinya secara langsung tentang masalah setting ranking system? Di mana dari itulah banyak orang-orang yang cukup penasaran. Dan dengan menyebarnya berita tersebut, hari syuting telah dimulai. Di mana Ju-hyuk yang bersama manajer Oh, ia berkata kepadanya jika sepertinya ada banyak orang yang sedang mengantri untuk menuntutnya. Meski kondisi mental Sang-hyun penting, tapi melihat hal semacam ini benar-benar membebaninya. Dan manajer Oh yang mengerti tentang permasalahan itu, ia meminta kepada Ju-hyuk untuk mengumpulkan semua bukti penghinaan tersebut. Karena tim legal perusahaan Pang tentu saja bukan sekedar pajangan. Jadi dengan senang hati, Ju-hyuk tentu saja menghargainya. Di sisi lain, Sang-hyun yang sedang di make up, ia bertanya kepada manajer Oh, apakah pendapat publik benar-benar seburuk itu? Dan manajer Oh pun membalas jika ini hanyalah berita tentang komunitas gaming dan tes penempatan selalu menjadi topik yang sensitif. Tapi di situs besar di mana publik lebih aktif, responnya cukup positif. Yang mana Ju-hyuk yang memperlihatkan komentar orang-orang itu, ia berkata kepada Sang-hyun jika itu merupakan reaksi yang seharusnya terjadi, di mana orang-orang akan tertarik kepadanya dibandingkan menghujatnya. Jadi bagi player game itu sendiri, mereka sangat sensitif dengan masalah ranking.
Tapi bagi user komunitas global, bagi mereka itu merupakan cerita yang bagus. Dan mendapatkan rasa hormat dari para gamers merupakan faktor penting bagi perkembangan Almond. Tapi tetap mengabaikan pengakuan mainstream dan popularitas bukanlah pilihan. Jadi tentang maksud dibalik syuting hari ini adalah membuktikan apakah Almond akan menjadi populer di scene mainstream. Karena salah satu untuk membuktikan mental seorang streamer adalah dapat melalui syuting di hadapan publik secara langsung. Dan dengan semua persiapan itu jugalah, di ruang studio yang telah siap, akhirnya Almond telah dipanggil untuk memasuki stage studio. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.